kelompok 5 akan menjelaskan makalah yang kami buat yang berjudul Membangun Aplikasi Kesehatan Mental dan Well-being Menggunakan Metode Agile. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hoiriah selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kesehatan mental telah menjadi topik yang semakin mendapatkan perhatian serius di seluruh dunia. Tekanan hidup yang semakin kompleks, perubahan sosial yang cepat, dan pandemi global yang baru-baru ini melanda telah meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi di kalangan masyarakat. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 264 juta orang di seluruh dunia menderita depresi, sementara gangguan kecemasan mempengaruhi hampir 284 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya kesehatan mental bagi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari latar belakang ini, maka saya membuat makalah yang berjudul Membangun Aplikasi Kesehatan Mental dan Well-being Menggunakan Metode Agile. Tujuan dari makalah yang saya buat ini untuk membangun aplikasi kesehatan mental dan well-being diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Aplikasi ini dapat menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola kesehatan mental mereka dengan lebih baik, seperti meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental, memberikan dukungan dan sumber daya secara real-time, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, menyediakan alat untuk pengelolaan mandiri, memfasilitasi komunikasi dengan profesional kesehatan mental, personalisasi perawatan kesehatan mental, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, di bab 2 pembahasan di sini saya akan serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Asri Barokatul Jannah. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu pembahasan. Di sini membangun aplikasi kesehatan mental dan well-being. Membangun aplikasi kesehatan mental dan well-being atau kesejahteraan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Aplikasi ini dapat menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola kesehatan mental mereka dengan lebih baik. Maksudnya di sini kita membuat aplikasi ini bukan cuma-cuma ingin melihat seberapa banyak orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental, tapi di sini saya membuat aplikasi kesehatan mental dan kesejahteraan ini untuk menjadi solusi efektif bagi penderita-penderita gangguan kesehatan mental. Berikut adalah beberapa fitur utama yang dapat disertakan dalam aplikasi ini. Satu, di sini ada meditasi. Meditasi ini adalah aplikasi ini dapat menawarkan koleksi sesi meditasi yang dipandu oleh instruktur profesional atau konselor. Ada pengingat harian untuk berlatih meditasi dan dapat membantu pengguna membangun kebiasaan yang positif. Di sini juga ada jurnal harian. Jurnal harian ini dapat membantu pengguna mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka atau analisis otomatis dapat mendeteksi pola emosional dan memberikan saran yang sesuai dengan apa yang diderita oleh orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental. Di sini juga ada sesi konseling online. Aplikasi di sini dapat menyediakan layanan konseling melalui video call atau chat dengan terapi berlisensi atau
berurutan. Maksudnya kita bisa dalam seminggu itu ada 3 kali tahapan, ada 4 kali sesi. Dan di sini juga ada komunitas dan dukungan sosial. Maksudnya di sini ada komunitas khusus untuk penderita penderita kesehatan mental. Dan juga untuk penderita kesehatan mental itu perlu dukungan, perlu semangat dari orang-orang terdekat, itu seperti keluarga, seperti orang-orang terdekat itu seperti ibu, bapak, atau anaknya, atau siapanya gitu. Dan di sini juga ada sumber daya edukasi. Aplikasi ini dapat menyediakan artikel, video, atau podcast tentang kesehatan mental, pengelolaan stres, kecemasan, dan topik terkait lainnya juga di sini menyediakan. Konten para ahli dan organisasi kesehatan mental dapat terkemuka memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Dan di sini juga ada pelacakan kesehatan mental. Di sini dalam aplikasi ini sudah tersedia alat untuk melacak suasana hati, berapa tidur kita selama eh, selama sehari semalam, kita itu tidur berapa hari. Dan juga di sini juga ada pengingat dan motivasi. Eh, ada notif pengingat dan juga motivasi. Pengingat ini untuk berlatih meditasi, menulis jurnal, atau menghadiri sesi konseling yang berguna untuk menjaga rutinitas kesehatan mental mereka. Motivasi hari ini dapat memberikan dorongan positif kepada pengguna. Dengan fitur-fitur ini, aplikasi kesehatan mental dan well-being dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan layanan kesehatan mental, serta membantu individu mengelola kesehatan mental mereka dengan lebih baik. Dalam membangun aplikasi kesehatan mental atau kesejahteraan, saya akan menggunakan model pengembangan perangkat lunak Agile. Agile adalah salah satu pendekatan populer dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan literasi, kolaborasi tim, fleksibilitas, dan kepuasan pelanggan. Di sini saya sudah membuat user interface dari aplikasi saya. Di sini ada topik meditasi untuk kita yang sedang terkena kesehatan mental. Di sini kita bisa tenang di rumah, belajar meditasi tidur, kita pola tidurnya itu berapa, stres dan kecemasannya itu kenapa. Kita bisa membaca jurnal. Di sini juga ada produktivitas dan pekerjaan, ada kesehatan fisik, meditasi spesial untuk orang-orang yang perlu meditasi spesial. Dan ada meditasi darurat. Di sini sudah tersedia dengan icon-iconnya masing-masing. Di sini ada icon home, ada icon chat, ada icon jurnal. Kita bisa membaca jurnal untuk membuat pikiran kita itu tidak stres. Dan di sini juga ada konseling. Untuk topik konselingnya itu apa? Kalau kita butuh pekerjaan, ya pekerjaan. Kalau kita ingin mengendalikan emosi, kita membaca jurnal emosi. Kita kesepian itu membaca itu. Dan seperti itu. Nah, Baik, selanjutnya yang kedua, di sini saya akan menjelaskan penerapan model Agile pada aplikasi kesehatan mental dan well-being. Yang pertama di sini planning atau perencanaannya, yang dimana pada perencanaannya di sini mendefinisikan fitur utama seperti meditasi, jurnal harian, konseling online, komunitas, dan pelacakan kesehatan mental. Dua, membuat backlog produk yang berisi user stories terkait fitur-fitur tersebut. Yang kedua, desain. Desain di sini untuk merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Membuat wireframes dan markup untuk setiap fitur utama. Yang ketiga, ada development atau pengembangan.
di mana di sini untuk memulai iterasi pertama dengan mengembangkan fitur dasar seperti pendaftaran pengguna dan login. Yang kedua, menambahkan fitur-fitur lain seperti meditasi dan jurnal harian dalam iterasi berikutnya. Yang ketiga, melakukan pengujian selama setiap iterasi untuk memastikan kualitas. Yang keempat, ada testing atau pengujian, di mana untuk melakukan pengujian unit dan integrasi untuk setiap fitur yang dikembangkan. Untuk melakukan uji fungsional untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, review atau tinjauan. Di sini untuk mengadakan pertemuan tinjauan sprint untuk mendemonstrasikan fitur-fitur yang telah selesai kepada pemangku kepentingan dan untuk mengumpulkan feedback dan memperbarui backlog produk. Yang keenam, ada retrospektif. Retrospektif ini untuk mengevaluasi proses pengembangan yang telah berjalan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan perbaikan untuk iterasi berikutnya. Yang ketujuh, ada development atau penerapan. Ini untuk penerapan di sini bertahap dengan mengundang sekelompok kecil pengguna untuk menguji aplikasi dan untuk mengumpulkan feedback dari pengguna awal dan melakukan penyesuaian sebelum penerapan penuh. Dengan menggunakan metode Agile di sini, pengembangan aplikasi kesehatan mental dan well-being dapat dilakukan dengan lebih adaptif, responsif terhadap perubahan, dan berfokus pada kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya, penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Aizzatul Adawiyah. Saya akan menjelaskan 2.3 desain sistem untuk aplikasi kesehatan mental dan well-being menggunakan use case diagram dan data flow diagram atau DFD. Yang pertama, use case diagram sistem aplikasi kesehatan mental dan well-being. Use case diagram memberikan gambaran visual tentang interaksi antara aktor, dalam kurung pengguna, konselor, dan sistem administrator dengan sistem. Ini membantu memahami apa yang dapat dilakukan oleh setiap aktor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fitur-fitur dalam aplikasi. Nah, use case diagram di sini yaitu memberikan gambaran visual tentang interaksi antara aktor. Aktor di sini meliputi pengguna, konselor, dan sistem administrator dengan sistem. Use case diagram membantu memahami apa yang dapat dilakukan oleh setiap aktor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fitur-fitur dalam aplikasi. Seperti itu. A. Aktor. Aktor di sini meliputi pengguna, konselor, sistem administrator. Pengguna yaitu orang yang menggunakan aplikasi untuk mengelola kesehatan mental mereka. Konselor, profesional kesehatan mental yang memberikan konseling melalui aplikasi. Kemudian sistem administrator, yaitu orang yang mengelola dan memelihara sistem aplikasi. B. Use case untuk pengguna. Use case untuk pengguna meliputi mendaftar, masuk, mengelola profil, melacak suasana hati, mengakses meditasi dan relaksasi, menjadwalkan sesi konseling, bergabung dengan komunitas dukungan, menerima pengingat. Mendaftar, yaitu pengguna baru membuat akun dengan memasukkan informasi pribadi. Kemudian masuk, yaitu pengguna yang sudah memiliki akun melakukan login. Jadi sudah terdaftar, langsung masuk. Mengelola profil, yaitu pengguna memperbarui informasi profil mereka. Nah, mengelola profil di sini yaitu memperbarui informasi profil mereka. Melacak suasana hati, pengguna mencatat dan melacak suasana hati mereka sehari-hari. Mengakses meditasi dan relaksasi, yaitu pengguna mengakses panduan meditasi dan latihan relaksasi. Menjadwalkan sesi konseling, yaitu pengguna mengatur jadwal untuk sesi konseling dengan konselor. Bergabung dengan komunitas dukungan, yaitu pengguna bergabung dengan forum atau grup dukungan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Kemudian menerima pengingat,
yaitu pengguna menerima pengingat untuk aktivitas terkait kesehatan mental seperti latihan pernafasan atau meditasi. C. Use case untuk konselor. Use case untuk konselor ada masuk, mengelola jadwal konseling, mengadakan sesi konseling, melihat profil pengguna. Masuk di sini konselor melakukan login ke dalam sistem. Nah, konselor melakukan login ke dalam sistem. Mengelola jadwal konseling. Konselor mengatur jadwal sesi konseling mereka. Mengadakan sesi konseling. Di sini konselor mengadakan sesi konseling dengan pengguna. Melihat profil pengguna. Konselor melihat informasi profil pengguna untuk menyiapkan sesi konseling. D. Use case untuk sistem administrator. Meliputi mengelola pengguna, mengelola konten meditasi, mengelola konselor, memantau sistem. Mengelola pengguna, di sini administrator menambah, mengedit, atau menghapus pengguna. Mengelola konten meditasi, administrator menambah, mengedit, atau menghapus konten meditasi. Mengelola konselor, di sini administrator menambah, mengedit, atau menghapus konselor. Memantau sistem, administrator memantau kinerja dan kesehatan sistem secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, di sini adalah bentuk dari use case diagram sistem aplikasi kesehatan mental. Seperti ini. Ada pengguna, sistem administrator, dan konselor. Pengguna di sini ada meliputi mendaftar, kemudian masuk, mengelola profil. Mengelola profil dibagi 3, melacak suasana hati, mengakses meditasi dan relaksasi, kemudian menjadwalkan sesi konseling. Mengakses meditasi dan relaksasi dibagi 3 juga, bergabung dengan komunitas dukungan, menerima pengingat, menjadwalkan sesi konseling. Di sini ada sistem administrator juga meliputi 4, yaitu mengelola pengguna, mengelola konten meditasi, mengelola konselor, memantau sistem. Konselor di sini meliputi masuk, mengelola jadwal konseling, kemudian mengadakan sesi konseling, terakhir melihat profil pengguna. Nah, ini adalah bentuk dari use case diagram sistem aplikasi kesehatan mental well-being. Lanjut yang kedua, data flow diagram sistem aplikasi kesehatan mental dan well-being. A. Pengguna. Pengguna meliputi mengakses meditasi dan relaksasi, melacak suasana hati. Mengakses meditasi dan relaksasi di sini, pengguna menggunakan aplikasi untuk mengakses konten meditasi dan relaksasi yang tersedia. Sama, melacak suasana hati. Pengguna dapat melacak suasana hati mereka melalui aplikasi tersebut. B. Sistem aplikasi, mengelola konten meditasi, memantau sistem. Mengelola konten meditasi sistem yaitu sistem aplikasi bertanggung jawab untuk mengelola konten meditasi yang tersedia bagi pengguna. Nah, di sini sistem aplikasi bertanggung jawab untuk mengelola konten meditasi yang tersedia bagi pengguna. Kemudian memantau sistem. Memantau sistem di sini sistem aplikasi juga memiliki fungsi pemantauan yang dilakukan oleh sistem administrator. Seperti itu. C. Sistem administrator. Memantau sistem, mengelola konten meditasi. Memantau sistem di sini
Administrator bertanggung jawab untuk memantau sistem aplikasi agar tetap berjalan dengan baik. Nah, memantau di sini yaitu administrator bertanggung jawab untuk memantau sistem aplikasi agar sistem aplikasi tetap berjalan dengan baik. Kemudian mengelola konten meditasi. Administrator juga bertugas untuk mengelola konten meditasi yang ada dalam sistem. Nah, mengelola konten meditasi di sini, administrator bertugas untuk mengelola konten meditasi yang ada dalam sistem aplikasi tersebut. Seperti itu. D. Konselor. Konselor meliputi melihat profil pengguna, mengadakan sesi konseling, menjadwalkan konseling. Melihat profil pengguna yaitu konselor memiliki akses untuk melihat profil pengguna. Nah, di sini konselor memiliki akses untuk melihat profil pengguna. Mengadakan sesi konseling. Di sini konselor dapat mengadakan sesi konseling melalui aplikasi. Menjadwalkan konseling, yaitu konselor juga dapat menjadwalkan sesi konseling untuk pengguna. Nah, seperti itu. Alur kerja ini menggambarkan bagaimana masing-masing peran berinteraksi dengan sistem aplikasi untuk menyediakan layanan meditasi, relaksasi, dan konseling kepada pengguna. Nah, ini adalah bentuk dari data flow diagram sistem aplikasi kesehatan mental dan well-being. Nah, seperti ini. Pengguna ke sistem aplikasi, sistem administrator ke sistem aplikasi, konselor ke sistem administrasi. Pengguna di sini meliputi mengakses meditasi dan relaksasi dan melacak suasana hati. Sistem administrator di sini meliputi memantau sistem, mengelola konten meditasi. Dan terakhir konselor. Konselor menjadwalkan konseling, mengadakan sesi konseling, melihat profil pengguna. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya bisa diambil kesimpulan dari makalah yang kita buat di sini, yaitu membangun aplikasi kesehatan mental dan well-being adalah solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam manajemen kesehatan mental. Dengan metode Agile di sini, pengembangan aplikasi kesehatan mental dan well-being dapat dilakukan dengan adaptif, responsif terhadap perubahan, dan berfokus pada kepuasan pengguna. Agile mendukung pengembangan yang fleksibel dan berkelanjutan, memastikan aplikasi selalu memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan dampak positif yang maksimal terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur utama seperti meditasi, jurnal harian, sesi konseling online, komunitas dan dukungan sosial, sumber daya edukasi, pelacakan kesehatan mental, serta pengingat dan motivasi. Dengan fitur-fitur ini, aplikasi dapat memberikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan layanan kesehatan mental yang lebih baik, serta membantu pengguna dalam mengelola kesehatan mental mereka secara efektif. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.